saya pendamping PKH dari Kabupaten Sorong ini melakukan edukasi kepada Ibu Yeni Marieni, salah satu KPM yang ada di Kelurahan Majaran. Untuk kali ini dalam mengedukasi Ibu Marieni ingin melakukan bagaimana cara pencegahan dan pemenuhan kesejahteraan bagi bayi ibu baru melahirkan. Untuk itu kita masuk ke dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu kita kenal saya kan? Namanya Ibu siapa, Bu? Ibu Asmia. Ibu kemarin sudah mempraktekkan pelajaran yang telah diberikan waktu bulan-bulan kemarin. Ya. Untuk kali ini kita akan mempelajari tentang pencegahan dan penanganan stunting untuk memenuhi kebutuhan kesejahteraan bayi baru lahir kayak ini dan ibu menyusui. Untuk pertama kita bagi dua kelompok ya, antara kelompok bayi baru lahir dan kelompok sebelah sana ibu menyusui. Ibu kan baru melahirkan, apakah ibu sudah mengetahui bagaimana cara merawat anak yang baru lahir umur bayi itu yang baru 30 menit setelah melahirkan itu? Itu ada namanya pemberian ASI IMD, namanya itu ibu inisiasi menyusui. Jadi ibu memberikan susu itu ASI pertamanya itu gunanya untuk kebutuhan dia punya fisik supaya kuat, kebutuhan fisik. Terus kalau ASI eksklusif atau bantu tidak dibantu ya. Jadi itu kebutuhannya anak bayi itu supaya untuk menjaga stunting, namanya itu stunting itu pertumbuhannya itu tidak sesuai dengan umurnya. Biasa dia ada itu kita lihat itu dia punya tinggi itu tidak sesuai dengan umurnya, ada yang kurang perkembangannya kurang bagus gitu. Itu gunanya itu ASI eksklusif dengan IMD. Terus kebutuhan yang kedua yaitu kebutuhan mental. Jadi anak itu perlu adanya namanya kasih sayang. Jadi ibu-ibu saya rasa sudah tahu itu namanya kasih sayang seperti apa. Persalinan itu ibu kemana gitu, ke awal persalinan itu ibu diantarkan kemana dengan siapa gitu? Polinder. Ibu biasa dapat informasi dari mana saja, dari Polindes, dari Puskesmas, di sini ada. Itu masalah kesehatan ya. Itu anak ibu yang baru umur 0 sampai ini 6 bulan ya. Belum cukup 1 bulan. Oke, itu ada beberapa yang kita dapat informasi itu ke masalah kesehatan bayi, yaitu diperoleh dari pertemuan kedua kayak yang sering kita lakukan. Terus dari Puskesmas, dari Posyandu, dari dokter anak. Terus ada juga namanya itu SDM Gesos. Jadi nanti ini akan ada itu masalah pembelajaran tentang anak-anak bagaimana caranya menangani anak-anak yang pertumbuhannya tidak normal ya. Di zaman sekarang kan Bu, ada beberapa itu yang sering kita dengar itu namanya tradisi-tradisi yang sering dilakukan itu. Kalau ada itu yang baru melahirkan toh. Yang seperti ini ibu punya tradisi dari daerah yang sering dilakukan bagi ibu yang baru melahirkan. Itu gunanya supaya ibu ada rasa mental itu ibu harus memanfaatkan layanan yang saya sebutkan tadi seperti Puskesmas, Posyandu, layanan kesehatan masyarakat yang ada di sekitarnya ibu. Terus kegiatan P2K2 dan pembagian sembako itu biasa ada sosialisasi di dalam masyarakat itu mengenai bagaimana caranya mencegah stunting untuk anak baru lahir dan kebutuhan mental itu.
sering kita dengar itu ada beberapa tradisi yang dilakukan untuk ibu-ibu yang ibu-ibu bayi yang ibu-ibu yang baru melahirkan ya, di macam-macam ya. Kalau di daerah Jawa itu, di daerah ini, di daerah Jawa kan, itu tradisinya seperti apa namanya? Syukuran. Apa? Akikah ya? Akikah atau syukuran umur atau gunting rambut ya. Nah, itu dilakukan untuk umur anak yang baru lahir ya. Terus yang dukungan itu juga membantu supaya ibunya kayak merasa mana senang gitu, dikunjungin sama tetangga gitu kan. Itu dukungan dari keluarga juga ada. Itu untuk memenuhi kebutuhan asupan gizinya juga ibu harus diperhatikan Bu ya, dari suami itu dibantu juga untuk kalau malam itu biasa dia anak rewel diganti popoknya. Nah, itu ini biasa kerjasama dengan suaminya gitu. Jadi diperhatikan ibunya juga, diperhatikan gizinya, dibantu kerja dari rumah, pekerjaan rumah kayak mencuci, mungkin ibu belum bisa mencuci gitu, nah, dibantu sama suami. Ini terjadi di masyarakat itu yang maksudnya tidak mendukung kesejahteraan pemenuhan gizi bagi anak, yaitu biasa itu ada anak yang ibu yang baru melahirkan itu misalkan tidak boleh makan daging gitu, itu kan tidak mendukung. Semestinya itu ibu yang baru melahirkan itu dikasih gizi yang bagus gitu kan. Tak boleh katanya keluar rumah gitu kalau sudah belum cukup anaknya 40 hari, tak boleh. Itu sebenarnya bagaimana caranya, sedangkan itu kita ke posyandu itu 30 hari saja sudah ada, harus diperiksa ya kelahirannya anaknya. Yang sering yang mendukung itu kesejahteraan ibu baik ibu yang baru melahirkan itu biasanya minum jamu kan, biasanya itu kalau apalagi orang Jawa ini kan buat minum jamu, terus pakai bedak dingin. Biasa ibu pakai bedak dingin. Nah, biasa itu kebiasaan Pak pagi itu supaya merasa fresh gitu, mukanya cerah. Baiklah ibu-ibu, karena bayi ibu Yeni lagi sedang sakit, jadi saya tidak bisa melakukan stimulasi tentang bagaimana perawatan bayi baru lahir. Saya ingin memberikan stimulasi dengan bantuan boneka. Pertama-tama kita melakukan pemijakan bayi secara sederhana dengan memegang tangannya perlahan-lahan dan mengurut-urut seperti ini. Tangan kakinya. Ini bisa dilakukan kapanpun, yang waktunya waktu pagi bisa setelah mandi gitu ya Bu ya. Selanjutnya kita setelah mandi, biasanya anak-anak itu dikasih bedongan. Kemudian kita ambil kain untuk selimuti atau pakai bedongan supaya badan si bayi hangat, tidak masuk angin, tidak gampang masuk angin. Diletakkan perlahan-lahan anaknya supaya dia tenang. Nah, setelah anak-anak habis mandi, dikasih bedongan itu biasanya anak-anak gampang tidur loh Bu ya. Nggak rewel karena dia merasa hangat badannya. Ya seperti ini. Jadi dia merasa hangat tubuhnya dan nyaman karena dengan begini dia akan anteng tidurnya ya Bu ya. Dikasih giniin, ditepuk-tepuk pantatnya kalau dia lagi goyang-goyang.
itu akan memberikan rasa sensasi yang luar biasa. Pastikan kebutuhan fisik dan mental ibu menyusui terpenuhi oleh keluarga untuk mengoptimalkan tumbuh kembang bayi sehingga terbebas dari stunting. Demikianlah penjelasan dari modul 4 pencegahan dan penanganan stunting melalui kesejahteraan bayi baru lahir dan ibu menyusui. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya pendamping PKH Kabupaten Sorong atas nama Hasnia mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa modul berikutnya.